Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fridiawati, NPM 1951010337. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah tafsir ayat ekonomi, yaitu ujian akhir semester, di mana saya akan menafsirkan ayat ekonomi surah Al-Baqarah ayat 275 dan asbabun nuzulnya, di mana bunyi ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbahu syaitanu minal mas. Zalika bi'annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu bay'a wa harramar riba faman ja'ahu maw'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah faman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Baik, itu adalah merupakan bunyi dari surah Al-Baqarah ayat 275 dan artinya. Baik, di sini saya akan menafsirkan ayat ekonomi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 275, yang dimana yang seperti kita ketahui bahwa riba terbagi menjadi dua, yaitu riba nasi'ah dan riba fadl, di mana pengertian riba nasi'ah itu adalah merupakan pembayaran tambahan bagi yang berhutang. Contoh, seperti si A berhutang kepada si B senilai 1 juta. Nah, jatuh temponya adalah pada tanggal 30 April, di mana waktu sudah jatuh tempo si A menunda pembayarannya atau menunggak atau tidak dapat membayar, dan ia meminta kepada si B untuk meminta tambahan waktu. Nah, si B mengiyakan, namun ada persyaratannya, di mana dibolehkannya membayar melebihi jatuh tempo, yaitu dengan 1.300.000. Nah, seperti itu. Yang sabda Nabi Muhammad SAW yang bunyinya seperti ini: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau akan mendapat keberuntungan. Ali Imran ayat 130. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang riba kedua, yaitu riba fadl, di mana riba fadl maksudnya adalah menjual sejenis barang dengan jenis barang yang sama dengan ketentuan mendapat imbalan dengan mutu yang sama. Contohnya seperti ini: menjual emas 20 gram dengan emas 24 gram dengan imbalan 1 gram. Hukum haram dalam riba fadl. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, janganlah kamu menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, garam dengan garam, kecuali dengan jenis dan kadarnya sama dan tunai. Apabila ada seseorang yang menambah atau meminta tambah, sesungguhnya ia telah melakukan riba. Riwayat Al-Bukhari dan Ahmad.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Asbabul Nuzul Al-Baqarah ayat 278, di mana masih berkaitan tentang riba, masih berkaitan dengan surat Allah atau ayat Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275, di mana turunnya ayat Al-Baqarah 278 yaitu adalah masyarakat Syakif, di mana sebelum turunnya ayat tersebut mereka telah melakukan perjanjian kepada Nabi Muhammad SAW bahwa riba yang telah mereka lakukan tetap menjadi hak mereka. Namun mereka mempunyai kewajiban dan itu merupakan tanggung jawab mereka sendiri. Dan apabila pembayaran tiba, mereka mengirimkan beberapa orang ke kota Mekah untuk menagih pembayaran tersebut. Namun ketika menagih kepada Bani Mukhairah Al-Makhzum, mereka berkata, kami tidak akan menambah pembayaran karena sesungguhnya riba adalah diharamkan. Dan penagih dari Bani Syakif mengadukan pernyataan tersebut ke Utbah bin Syaid, adalah sahabat Rasulullah, dan mengirimkan perihal tersebut dan menyuratkan perihal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW merespon dan turunlah ayat tersebut, dan isi surat tersebut adalah penghentian terhadap Bani Syakif yang mereka lakukan pada saat itu. Riwayat ini diambil dari Bani Zurat, Bani Ishaq. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada salah-salah kata dan maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.